Jumpa lagi Jagat Review TV. Banyak yang nanya ke saya dalam beberapa tahun terakhir ini, kok di Indonesia tuh jarang banget ya ada laptop yang layarnya lebar tapi pakai touchscreen. Sebentar, ini adalah sebuah laptop dengan layar 15,6 inci. Iya, ini layar touchscreen. Ini bukan hasil editan, bukan. Ini layar touchscreen. Laptop ini juga lumayan tipis, lumayan ringan, dan performanya tidak bisa dilihat dari membaca spesifikasinya saja. Harus dilihat hasil pengujiannya. Ya, ini adalah MSI Summit E15. Ya, MSI Summit E15. Summit series ini menurut MSI adalah laptop business oriented dan ini adalah keluaran yang baru, memang seri baru. Varian terbaru dari laptop MSI yang katanya ini bisnis dan productivity. Tentunya ini selain seri prestige dan modern. Ditujukan untuk kalangan pebisnis elit maupun profesional yang membutuhkan laptop tipis dan ringan dengan performa tinggi serta dilengkapi dengan layar besar. Nah, itu penting tuh, layar besar untuk menunjang aktivitas keseharian mereka. Oke, untuk spesifikasi dasarnya dia menggunakan prosesor Intel Core i7 1185G7. Karena 11, jelas ini adalah generasi 11. Tapi G7 ini berarti memang yang irit daya ya. Ini adalah varian tertinggi untuk saat video ini dibuat untuk jajaran prosesor Intel Core generasi ke-11. Tentunya ini adalah prosesor yang berbasis Tiger Lake dengan 10 nanometer, 4 core, 8 thread, maksimum turbo frekuensi di 4,8. Bedanya kalau yang 1165G7 itu 4,7 ya, ini 4,8-nya. Nah, ini diklaim memiliki performa sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan prosesor Intel Core i7 generasi sebelumnya yang Ice Lake ya. Apakah ini benar? Nanti kita lihat di hasil pengujiannya. Nah, ini perlu catat bahwa unit yang kami uji dilengkapi dengan RAM 16GB, DDR4 3200 MHz. Menurut MSI, laptop ini seharusnya dilengkapi dengan RAM DDR4 2666 MHz untuk unit yang nanti dijual di pasar Indonesia. Jadi unit yang kami uji adalah sampel review, jadi memang agak beda sedikit kecepatan RAM-nya ya. Tapi harusnya di hasil pengujian bedanya tidak jauh-jauh amat. Adalah beda-beda tipis sih harusnya. Ini seharusnya nanti berimbas ke performa integrated graphics dan untuk beberapa aplikasi yang memang haus terhadap performa memori ya. Tapi tentunya kalau diinginkan MSI Summit E15 ini nanti bisa di-upgrade dengan kecepatan yang 3200 juga. Kenapa? Karena dia punya slot 2 biji, 2 slot, jadi dia bisa dual channel 2x8 SODIMM. Nah, ini membuatnya jadi bisa di-upgrade sampai dengan 64GB menurut MSI dan tentunya kalian bisa pilih kecepatan memori yang lebih kencang. Nah, untuk storage dia menggunakan 1TB SSD M.2 NVMe. Istimewanya SSD yang digunakan ini adalah SSD PCIe Gen 4 yang kencang ya. Dan masih tersedia slot M.2 kedua untuk nambahin storage lagi. Nah, untuk GPU tambahannya ada Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. Ini adalah GPU dengan basis Turing 12 nanometer, 1024 CUDA cores, 4GB GDDR6, base clock 1035 dengan boost clock di 1200. GeForce GTX ini punya keunggulan di fitur NVENC yang bisa membantu akselerasi di software content creation atau streaming. Nah, fitur ini tuh nggak ada di seri MX, walaupun memang Adobe Premiere itu bisa menggunakan GeForce MX, tapi software-software di luar Adobe Premiere agak kesulitan mengaktifkan si GeForce MX untuk kebutuhan non-gaming. Nah, kalau yang ini nggak ada masalah karena ini GTX. Nah, sementara itu untuk integrated graphics tentunya dia masih memiliki Intel Xe Graphics dengan 96 execution unit yang tetap hidup bersamaan dengan si GeForce tadi. Jadi kalau ada aplikasi yang butuh dua-duanya itu bisa mau streaming mungkin, tapi buat apa streaming ya? Ini kan laptop bisnis dan produktivitas ya. Oke, untuk body, form factornya adalah clamshell dan desainnya ini punya desain yang tipis, minimalis, elegan tapi tetap tampak modern ya. Sesuai dengan selera pebisnis harusnya. Ya, jangan flashy kayak gaming-gaming banget lah gitu ya. Nah, terdapat logo Summit di antara lubang exhaust dekat engsel dan ada logo baru MSI untuk lini bisnis dan produktivitas ya. Tampak ini menghias di punggung layar. Laptop ini juga memenuhi standar keamanan militer yang military standard 810G yang mencakup ketahanan terhadap tekanan rendah dan tinggi untuk ketinggian ya. Lalu ada guncangan, tahan getaran,
kebakaran, tahan suhu tinggi dan suhu rendah, ada tahan kelembaban, pasir dan debu dan sebagainya. Jadi laptopnya ini tangguh ya. Untuk warna katanya namanya adalah ink black. Oh ya, oke, hitam seperti tinta. Dimensinya panjang 35,6 cm, lebar 23,3 cm dengan ketebalan 1,69 cm. Nah, 1,69 cm ini tergolong tipis untuk sebuah laptop dengan GPU seri GTX 16 series. Nah, untuk bobotnya laptop ini total 1,8 kg, lagi-lagi tergolong ringan untuk sebuah laptop dengan 15,6 inci dan masih ada GPU-nya lagi tambahannya ya, GPU besar juga. Dan untuk charger hanya 320 gram. Ya, chargernya ini charger 90 watt dengan konektor tipe Type-C yang juga bisa dipakai buat smartphone. Jadi kalau dibawa-bawa, totalnya itu cuma sekitar 2,1 kg. Tergolong ringan ini ya. Untuk layar, nah ini layarnya adalah layar 15,6 inci, resolusinya Full HD 1920x1080. Katanya adalah layar IPS level, tapi lagi-lagi menurut kami IPS level tuh ada macam-macam. Ada IPS level yang kurang oke, ada IPS level yang oke. Yang ini yang oke. Ini yang keren. MSI menjanjikan nyaris mendekati 100% sRGB, dan kalau kami lihat memang cukup kaya warnanya ya, dan cukup oke kalau untuk dipakai content creation juga. Untuk touchscreen ini tersedia, ini membuat nyaman saat melakukan scrolling atau membaca dokumen atau website. Juga mudah kalau ingin melakukan zoom in, tinggal di pinch aja gitu ya. Nggak perlu agak repot-repot pakai mouse atau pakai touchpad. Jadi langsung aja ke layar gitu. Dan untuk presentasi tentunya juga ini menyenangkan. Nah, permukaannya ini adalah permukaan glossy ya. Layar touchscreen di laptop memang kebanyakan permukaannya glossy ya. Di sisi lain, permukaan yang glossy ini juga membantu membuat warna yang ditampilkan jadi cemerlang. Nah, untuk bingkai layar didesain sangat tipis, tapi tetap ada kamera 720p 30fps di sisi atas layar. Ini menggunakan kamera infrared yang udah support Windows Hello, jadi bisa login pakai kamera ini. Nah, engsel layar juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Ini memudahkan pengguna kalau kita memperlihatkan isi layar ke lawan bicara di depannya. Jadi nih kita bicara presentasi di atas meja kafe misalnya gitu ya, hadap-hadapan. Nah, tinggal dibuka 180 derajat tampilannya, kemudian dengan menekan tombol F12 ini bisa di flip layarnya. Jadi ini namanya adalah fitur flip and share, di mana kita bisa nunjukin isi layarnya ke orang di depan kita dalam kondisi layarnya itu rata dengan meja. Nah, untuk audio dia menggunakan dua speaker stereo terletak di bagian bawah kanan dan kiri, tapi ini sayangnya menghadap ke bawah banget gitu ya. Terdapat software Nahimic Audio untuk mengubah preset audio, bahkan terdapat preset audio untuk voice call sehingga cocok untuk digunakan bekerja. Untuk kualitas suara ini oke lah ya, tapi memang nggak lantang-lantang banget, dan mungkin karena posisinya menghadap ke bawah, kalian harus perhatikan sekali alasnya itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk konektor, di sisi kiri kita lihat ada dua Thunderbolt 4 yang sudah support juga USB 4, display output DisplayPort ya, dan mendukung juga power delivery charging ya. Dua Thunderbolt-nya. Kemudian ada HDMI di situ dan ada audio combo jack 3,5 mili. Tersedianya konektor HDMI dan Thunderbolt 4 membuat MSI Summit A15 ini mendukung hingga 3 monitor ya. 1 monitor di laptop dan 2 monitor ekstra di luar. Wah, ini asik banget sih memang ya. Nah, untuk sisi kanan kita bisa lihat ada 1 micro SD card reader dengan standar kecepatan UHS 3, ini super kenceng ya. Dan ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type A yang 10 Gbps juga. Sementara itu untuk konektivitas wireless, dia menggunakan Intel Wi-Fi AX201, dan ini udah Wi-Fi 6, Wi-Fi AX, mendukung multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan tentunya Bluetooth versi 5.1. Untuk keyboard, ini layoutnya khas MSI banget ya. Ada tombol navigasi page up dan page down, serta tombol anak panah full size. Lalu travel distance-nya juga enak di 1,5 mm, ini cukup dalam ya. Tombol power itu menyatu dengan layout keyboard, tapi terasa lebih berat saat ditekan. Jadi, kalau kalian berusaha menekan backspace, tapi ketekan tombol power, harusnya tekanan kalian itu tidak sampai menekan. Tapi kalau toh tertekan sampai dalam, laptop ini tidak akan langsung mati saat tombol tertekan cuma sebentar doang kayak lagi ngetik. Nggak akan mati ya. Nah, untuk backlit warnanya putih dan ada 3 tingkat kecerahan. Dan ini bisa diatur dengan tombol F8 atau melalui software MSI Center for Business and Productivity. Nah, untuk touchpad ini ukurannya memang cukup lebar, sedikit melebar ke kanan dari spacebar dan cenderung ini center ke body ya. Nah, ini sudah mendukung Windows
Windows Version Driver, jadi pengoperasiannya juga enak. Nah, pindah ke bidang keamanan. Keamanannya berbasis biometrik. Itu ada sidik jari. Ini sensornya terletak di pojok kiri atas touchpad. Dan ada pengenalan wajah dengan infrared kamera yang tadi kita udah bahas ya. Keduanya itu sudah dukung Windows Hello dan sistem autentifikasi FIDO 2 pada website yang mendukung. Ini kita bisa login website tanpa nulis password, cukup pengenalan biometrik aja. Lalu ini juga dilengkapi dengan chip TPM 2.0 yang penyimpanan data dan password dapat dikunci, di-encrypt secara hardware. Nah, ini penting banget untuk para pebisnis tentunya. Oke, sekarang mari kita masuk langsung ke pengujian performa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu si software MSI Center for Business and Productivity. Ada 4 mode performa user scenario yang bisa dirubah. Ada high performance, balance, silent, dan super battery. Terdapat 3 mode fan control. Ya, ada fan control yang bisa diakses saat mengaktifkan mode high performance. Ada auto, ada advance, dan ada cooler boost, di mana kipasnya akan 100% terus-menerus. Terdapat juga fitur software optimizer untuk memaksimalkan fokus kinerja laptop pada software tertentu. Terdapat juga fitur noise cancellation yang dapat membantu untuk mengurangi noise pada mikrofon dan speaker saat digunakan untuk voice chat atau video call atau menonton video bahkan ya. Nah, berikut ini adalah contoh pengaplikasian fitur noise cancellation pada speaker dan mikrofon yang dilakukan oleh Rifki. Ya, sekarang kita akan menyalakan fitur noise cancellation-nya. Di sini ada 2 jenis noise cancellation. Yang pertama speaker noise cancellation dan kedua microphone noise cancellation. Untuk menyalakan speaker noise cancellation, switch yang ada di software MSI Center for Business and Productivity ini kita hidupkan. Dan kita memilih speaker apa yang mau kita gunakan. Kalau di sini defaultnya adalah speaker Realtek Audio. Setelah kita menghidupkan fitur ini, jangan lupa kita ubah audio output yang ada di Microsoft Windows. Di sini kita klik, lalu ini kita ubah ke speaker MSI Soundtune. Nah, kalau kalian udah mengubah ini, semua audio yang keluar dari speaker laptop ini akan otomatis memiliki fitur noise cancellation. Jumpa lagi dengan Review TV. Sekarang saya lagi ada di CES dan saya lagi mau lihat di tempatnya MSI. Tapi saya nggak ngerti. Jadi di sini tuh ada Gunawan. Harusnya udah nungguin gua nih di sini nih. Jumpa lagi dengan Review TV. Sekarang saya lagi ada di CES dan saya lagi mau lihat di tempatnya MSI. Tapi saya nggak ngerti. Jadi di sini tuh ada Gunawan. Harusnya udah nungguin gua nih di sini nih. Ya, kali ini kita akan menguji fitur noise cancellation yang dimiliki oleh laptop ini, yaitu MSI Summit E15. Dan skenario pengujiannya sendiri untuk audio input, kita pakai mikrofon dengan background ada suara bayi menangis. Jadi ntar ketika saya ngomong ada suara bayi menangis, apakah suara bayi itu dapat difilter oleh noise cancellation dari MSI Summit E15 ini? Ya udah, langsung kita mulai. Sekarang kita coba pakai suara bayi menangis di sini. Mungkin teman-teman udah bisa dengar ya suara bayi nangisnya. Jadi ini kalau fitur noise cancellation itu dimatikan. Kalau fitur noise cancellation dimatikan, suara yang dihasilkan kayak gini. Kalian masih bisa dengar suara bayi menangisnya, cukup kedengeran lah ya, cukup kencang di sini. Dan kali ini kita akan coba menggunakan fitur noise cancellation yang dimiliki oleh laptop ini. Nah, sekarang kita akan menghidupkan fitur noise cancellation yang dimiliki oleh laptop ini untuk audio input atau mikrofon. Pertama kita buka software MSI Center for Business and Productivity, lalu kita hidupkan switch yang ada di microphone noise cancellation. Setelah itu kita memilih mikrofon yang akan kita gunakan saat ini. Kalau di sini terlihat mikrofon array Intel Smart Sound, kita pilih mikrofon array Intel Smart Sound. Misal kalian menggunakan mikrofon lain di USB, menggunakan mikrofon USB, kalian bisa pilih mikrofon itu melalui pilihan daftar pilihan ini. Kemudian kita buka software audionya, audio recordingnya. Di sini kita menggunakan Audacity. Lalu di software Audacity kita ubah input mikrofonnya. Di sini mikrofon yang sebelumnya ada di mikrofon array Intel Smart ini kita ubah ke mikrofon MSI Soundtune. Nah, ketika di sini sudah mikrofon MSI Soundtune, berarti
suara kalian yang masuk ke laptop ini sudah otomatis tersaring oleh fitur noise cancellation yang ada di MSI Summit E15 ini. Ya, tadi kita udah menyalakan fitur noise cancellation yang dimiliki oleh laptop ini, dan sekarang saya akan memutar suara bayi menangis yang sama seperti sebelumnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat grafik di smartphone ya. Ini noise-nya beneran gede banget noise-nya. Tapi teman-teman masih bisa dengar suara saya dengan jelas nggak di dalam video ini? Teman-teman masih bisa dengar suara bayi yang nangis nggak? Nah, ini kelihatan ya grafiknya. Grafik suara bayi nangis. Tapi suaranya udah benar-benar hilang dengan fitur noise cancellation yang dimiliki oleh MSI Summit E15 ini. Gimana? Keren kan? Nah, itu dia. Kalau itu udah terpasang, hiduplah si noise cancellation-nya. Nah, kemudian terdapat fitur Battery Master untuk melakukan pengaturan mode charging. Ada AI charger, ada best for mobility, ada juga mode balance, di mana dia akan charging saat kapasitasnya turun di bawah 70% dan dia akan berhenti di 80%. Lalu ada lagi best for battery. Nah, ini chargingnya tuh baru setelah di bawah 50% dan dia akan berhenti di 60%. Nah, mode balance dan mode best for battery ini tentunya sangat baik sekali untuk menghemat atau memperpanjang umur baterai laptop kalian. Dan terdapat juga fitur battery calibration untuk melakukan kalibrasi pada baterai. Nah, semua pengujian untuk performanya kita lakukan dengan mode high performance dan fan control di cooler boost, kecuali untuk pengujian baterai tentunya ya. Mari kita lihat dulu konsistensi performanya dengan Cinebench R15 20 kali loop. Di mode balance, burst score itu bisa mencapai 896 poin. Sementara untuk sustain atau performance yang bisa dipertahankan di kisaran 780 sampai 810 poin. Di mode ini performa emang belum keluar sepenuhnya, ya, tapi udah lebih tinggi sih memang ketimbang Core i7 1065G7 secara rata-rata. Di mode high performance, burst score-nya bisa naik jadi 1051. Ini kenceng. Dan sustain performance tampak ada di sekitar 925-945 poin. Nah, sustain performance-nya ini tinggi dan bahkan sulit dicapai prosesor Intel 4 core 8 thread di laptop gaming sekalipun. Ini luar biasa ya. Nah, kalau dibandingkan dengan pendahulunya yang i7 1065G7, ya itu burstnya sekitar 856. Nah, saat burst awal si skor Core i7 1185G7 ini memang di Summit E15 itu sekitar 22% lebih tinggi dibandingkan Core i7 1065G7. Emang keren. Nah, untuk performance on battery, high performance mode, fan profile di cooler boost, dan Windows performance mode di best performance, kita mendapatkan bahwa performa prosesornya memang tidak sehebat saat charger terpasang. Akan tetapi, skor tersebut sudah mampu melampaui skor pada mode balance saat charger terpasang. Jadi tergolong baik, mampu sustain di atas 800 poin ya. Nah, langsung aja lah kita lihat sekarang ke pengujian dengan aplikasi beneran. Nah, ini yang paling penting untuk kalian catat kalau kalian mau bandingkan, bahkan silahkan bandingkan dengan laptop gaming yang kencang-kencang itu ya. Nah, untuk Adobe Premiere CC 2020 kita coba 4K render test dengan video 4K 60 yang diekspor ke 4K 60 juga ya. Untuk penggunaan software only, Mercury Playback Engine software only itu 16 menit 54 detik. Ini nggak begitu hebat walaupun emang udah lumayan kencang ya. Nah, kalau kita hidupkan kudanya jadi GPU-nya yang 1650 Ti ini terpakai ya, itu jadi tinggal 3 menit 21 detik. Banyak sekali, bahkan hampir semua laptop gaming yang super kenceng di harga puluhan juta itu tidak bisa nembus di bawah 4 menit. Untuk pengujian yang satu ini 3 menit 21 detik. Kita sampai mengulang-ulang terus dan hasil tetap sama. Sementara itu kita juga bisa pindahkan pengujiannya ini jadi digabung dengan eksternal GPU ya. Lucunya GPU kami itu bisa dipakai bersamaan dengan 1650 Ti-nya. Ya, jadi kalau dipakai bersamaan hasilnya jadi lebih kencang lagi di 2 menit 51 detik. Ya. Kalau untuk Full HD gimana? Oke, untuk Full HD source yang sama kita lihat kalau pakai software only dia selesai di 6 menit 42 detik. Sementara itu untuk pakai CUDA yang pakai 1650 Ti itu selesai di 1 menit 40 detik. Lagi-lagi ini kencang, 1 menitan soalnya udah. Kalau kita gabung dengan RTX 2080 Super kita di external
eksternal GPU ya itu jadi di bawah 1 menit, bahkan hanya 53 detik aja untuk sebuah video 2 menit 7 detik 1080p 60 fps. Nah ini membuat kami tergelitik untuk ngetes Blender. Ya, ngetes Blender bahkan ya, ini ya buat produktivitas yang gila-gilaan sampai ke 3D ya. Kita pakai Blender 2.8 dengan BMW model render test. CPU render doang dia kita selesai dalam 7 menit 19 detik. Kalau kita hidupkan kudanya lalu pakai 1650 Ti selesai dalam 2 menit 39 detik, dan kalau misalnya kita tambahkan eGPU RTX 2080 Super bekerja sama dengan 1650 Ti-nya, ini semua selesai dalam 42 detik. Lucu ya, jadi bahkan bisa dipakai buat render 3D, luar biasa. Terlihat di sini bahwa tersedianya konektor Thunderbolt 4 membuat pemilik MSI Summit A15 ini bisa mengupgrade kemampuan graphics compute dari laptop ini dengan menggunakan eGPU. Bahkan kalau pekerjaan kalian itu adalah yang membutuhkan graphics card kelas profesional, tinggal masukin Nvidia Quadro ke dalam modul eGPU kalian. Bahkan pengguna bisa menambah hingga 2 eksternal GPU berkat tersedianya 2 konektor Thunderbolt 4 di laptop ini. Agak gila sih ya. Nah tentu saja untuk gaming laptop ini juga bisa dong, nggak ada masalah. Hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana dengan storage? Dengan Crystal Smart kita lihat bahwa storage-nya bukan kaleng-kaleng karena read-nya mencapai nyaris 5000 Mbps, tepatnya di 4914 Mbps. Ini super kencang, tapi karena memang ini adalah SSD PCIe Gen 4 dan Intel yang Gen 11 memang sudah support. Untuk write memang baru di 2411 Mbps, tapi memang read-nya ini luar biasa kencang. Nah, baterai gimana? Penting dong baterai. Baterai yang tertanam di sini adalah baterai 82 Wh. Kita tes dengan brightness 50% dan volume di 25%. Hasil pengujiannya untuk video playback 1080p itu bisa 11 jam 15 menit. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ini layar besar dengan performa yang kencang juga. Untuk web browsing kita dapat hampir 10 jam. Lagi-lagi hasil yang lumayan oke untuk laptop yang bongsor seperti ini. Lalu untuk chargingnya seperti apa? Terdapat fitur fast charging yang otomatis hidup. Jadi mari kita lihat ya. Di 30 menit pertama dia sudah bisa mengisi langsung 42%. Ini setara dengan 4 jam 30 menit video playback 1080p atau 4 jam Chrome web browsing. Lalu untuk 60 menit dia mencapai 80%. Nah, MSI itu ngeklaim 1 jam 70%. Ini enggak sih, 1 jam 80%. Ini melampaui klaimnya. Dan untuk pengisian sampai penuh sekali, dia butuh 115 menit atau 2 jam kurang 5 menit. Ini pengisian penuh yang tergolong cepat, tapi memang bukan yang paling cepat yang kita pernah lihat. MSI tampaknya konsentrasi banget di 1 jam pertama, yang memang betul-betul penting. Kalau emang udah habis 1 jam pertama ngecas harus kenceng ya. Oke, sekarang mari kita beralih ke sistem pendingin. Sistem pendinginnya aktif dengan 2 fan dan 3 heat pipe, intake dari bawah, exhaust ke arah belakang ya. Cinebench R15 kita loop lagi 20 kali dan kita melihat ada setiap kali loopnya itu start mulai menguji dari awal akan ada spike atau lompatan ke 92-93 derajat Celcius. Lagi-lagi, seperti biasa, ini colongan performance. Lalu begitu satu loopnya sudah mau selesai, dia akan turun ke 80-84 derajat Celcius. Hal yang sangat normal sekali dan tidak mengkhawatirkan sama sekali. Nah, untuk GPU, Trimac Firestrike Stress Test ini kita lihat stabil sekali di 55-56 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu permukaan, kita lihat bahwa palm rest itu aman di bawah 30 derajat Celcius, sangat nyaman bahkan ya. Area keyboard di kiri itu ada di kisaran 30-38 derajat Celcius, dan area terpanas itu di bagian tengah keyboard itu mencapai 42 derajat Celcius. Ini tinggi tapi nggak tinggi-tinggi parah sebetulnya ya, terutama kalau lihat performance dari kemampuan dia di Adobe Premiere.
Nah, perlu diperhatikan bahwa suhu ini hanya terjadi pada saat prosesor dihajar dengan pekerjaan berat, yaitu 3D rendering. Saat digunakan untuk melakukan pekerjaan harian tergolong ringan, suhu dapat lebih rendah dari ini dan jelas adem banget, nggak ada masalah. Oke, kalau kalian mau tahu harga paket penjualan dan garansi, ya, tentunya laptop yang satu ini tidak mungkin di bawah 10 juta ya. Namanya juga keren banget, dari tadi hasil pengujiannya kita juga geleng-geleng kepala mulu ya. Nah, harga yang ditawarkan adalah 25.999.000. Ini sudah mencakup Windows 10 Home, bonus sleeve case, dan garansi 2 tahun resmi MSI Indonesia. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, pertama-tama di Indonesia MSI Summit E15 ini dilengkapi dengan RAM 2666 MHz ya, tapi kalian emang bisa naikin sendiri sih ke 3200 kalau emang kalian merasa itu butuh ya. Bahkan kalian bisa upgrade menggunakan 2 slot SODIMM sampai ke 64 GB kalau dibutuhkan. Di sisi lain kita bisa lihat bahwa spesifikasinya unik dan menarik untuk sebuah laptop bisnis. CPU-nya pakai Core i7 1185G7, GPU-nya ada Nvidia GTX 1650 Ti with Max-Q design. Konfigurasi RAM awalnya aja udah langsung 2 channel 16 GB ya, masih bisa di-upgrade juga. Penampilannya berkelas ala laptop bisnis. Laptop ini pun tetap tipis walaupun dia pakai GPU Nvidia GTX ya. Dan ini jadi cocok untuk kalangan profesional atau pebisnis elit yang membutuhkan laptop performa tinggi tapi tetap mudah dan nyaman untuk dibawa-bawa. Udah lolos uji ketahanan berstandar militer. Layar sentuhnya juga besar ya, 15,6 inci ya. SSD NVMe PCIe Gen 4-nya ini lega dan kencang dan masih ada slot kedua untuk ekspansi storage. Punya fitur keamanan lengkap bahkan sampai ke TPM 2.0, ada biometric security, infrared camera, fingerprint reader, dan udah support Windows Hello dan FIDO 2. Ada fitur noise cancellation yang menyenangkan sekali hasilnya untuk conference call, meeting online gitu ya. Ada fan dan performance control, dan performa prosesornya sangat baik dan stabil. Lalu ada 2 Thunderbolt, bisa nyambung ke ekstra 2 layar juga lagi ya, dan performa baterai tergolong baik untuk spek dan performance-nya. Ya, menurut kami MSI Summit E15 ini adalah laptop dengan orientasi bisnis dan productivity yang super serius dalam perancangannya. Terlepas dari spesifikasi yang kurang lazim, kami bertumpu pada hasil pengujiannya aja yang ternyata sangat meyakinkan. Performanya untuk video editing ditune sedemikian rupa sampai kami lupa bahwa ini bukan laptop dengan prosesor seri H atau laptop gaming yang super ya. Summit E15 ini hadir super kencang lah buat video editing. Sementara itu untuk dukung sisi bisnisnya, desain keamanan dengan TPM 2.0, biometric security, fitur-fitur special noise cancellation, layar yang pakai touchscreen dan ada bisa di flip tadi itu ya. Ini membuatnya jadi kian aman dan nyaman untuk digunakan bekerja di era internet ini, baik di kantor, di rumah, bahkan dimanapun juga. Agak susah jadinya untuk melupakan Summit E15 saat ada yang nyari solusi laptop kenceng, tipis, ringan, bisa untuk beragam kebutuhan sampai video editing 4K pun juga bisa, dan terutama kalau ada yang nyari yang layarnya besar. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.